Closed doors, I'm a fool for your love. Gak coba seru di sini. Nah, kali ini seperti biasa kita akan membahas summary atau ringkasan lengkap dari One Piece chapter baru, yaitu di chapter 1075 yang wah ini waduh banget nih. Tapi seperti biasa jangan lupa untuk tonton video sampai habis ya. Jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Waduh. Oke, di mana chapter ini akan berjudul Lepes Dead Game. Dan dikatakan juga jika ini adalah chapter yang cukup tipis karena hanya ada 15 halaman saja, yang berarti kita akan mendapatkan banyak double page lah ya. Dan untuk cover story sendiri, kita sudah masuk ke volume 31 yang di sini terlihat jika Vegapunk diundang untuk bertemu dengan Gorosei karena dia dihormati sebagai ilmuwan jenius. Tetapi Gorosei di chapter ini dimunculkan hanya berbentuk siluet saja. Tetapi untuk rambutnya, jenggotnya, dan yang lainnya tetap ada, dan kita lihat di situ semuanya berwarna putih yang sangat persis sekali seperti apa yang kita lihat sekarang juga. Dimana beberapa yang bisa kita bahas dari cover story ini adalah, pertama, kita tahu Gorosei pernah bertemu dengan Vegapunk dari kata-kata Saint Saturnus lalu bersama dengan Kizaru, dan situ bahkan dia bilang a long time ago, yang berarti sudah lama sekali sejak terakhir mereka bertemu. Dimana jika di prediksi saya, match sendiri dibentuk sekitar 40 sampai 30 tahun yang lalu, dan dengan beberapa timeline yang terjadi di cover story, bisa saja pertemuan ini terjadi 30 tahun yang lalu atau kurang. Dan yang terpenting, Oda lagi-lagi membuat Gorosei dalam keadaan siluet-siluet karena di flashback Ohara 22 tahun yang lalu saja mereka dibuat lagi-lagi siluet kan. Ya kayaknya sengaja sih biar kita tidak bisa menebak umur mereka dan mungkin akan berpikir jika mereka ini immortal. Tapi oke lah, kita akan langsung masuk ke bagian chapter. Di sini Shaka dia mencoba menelpon Pythagoras tetapi tidak ada respon. Shaka pun akhirnya melihat ada bayangan seorang dalam monitor, tapi tiba-tiba bayangan tersebut akhirnya menghancurkan semua dinding musi yang ada. Di situ Luffy yang menyadari suara dari headphone mulai menghilang satu persatu dan semua komunikasi pun mulai tidak ada. Dia pun akhirnya menyamper Shaka di ruangan monitor, tapi tiba-tiba layar satu persatu mati dan mereka pun tidak bisa melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di sini Shaka bilang terdapat seorang yang lain di lab ini bersama dengan kita. Dimana untuk tim pencarian Vegapunk atau Stella pun di sini dibagi menjadi 4 grup. Grup pertama adalah Nami, dia bersama dengan Brook dan Edison. Di grup kedua ini ada Chopper, Robin, dan Atlas. Dimana di grup ketiga yaitu Sanji, Jinbei, dan Stussy. Di sini pula Sanji meminta Stussy untuk memanggilnya anjing, atau mungkin lebih ke papi kali ya, biar lucu-lucu gitu kali ya. Bukan anjing yang malah jadi ngegas nih ya, beda ya guys. Tapi grup ini yang paling ngaco sih, isinya orang-orang kuat semua yang sangat tidak merata. Dimana grup terakhir atau grup 4 adalah Usopp, dia bersama dengan Franky, York, dan Lilith. Ya benar, Lilith yang tidak terlihat di panel bersama-sama chapter lalu tiba-tiba muncul di sini. Yang sejujurnya untuk ini masih sangat mencurigakan sih, entah apakah dia join di tengah atau tidak, atau dia memang sudah ada sejak awal tetapi tidak diperlihatkan saja. Dimana di sini mereka berada di daerah tempat Pythagoras sebelumnya diserang. Yang oke, poin-poin tentang pengkhianat makin terlihat nih, tapi kita akan bahas di belakang saja ya. Di sini Pythagoras berhasil selamat karena dia melompat dari tubuhnya dengan timing yang sangat baik. Yox pun dia bertemu dengan S-Snake, aka Hancock, dan mencoba untuk menjinakkan Seraphim tersebut. Di situ Pythagoras yang sudah tahu mencoba menghentikan York, tapi dia pun telat yang akhirnya York berhasil diubah menjadi batu dan dia menyerang seluruh grup, tapi akhirnya mereka berhasil melompat ke bawah untuk kabur dari Seraphim tersebut. Dan kita pun berpindah ke ruangan kontrol. Di sini ternyata S-Beard dan S-Hawk tiba-tiba mendobrak masuk dan menyerang semua orang, termasuk si Pinho. Di sini Saka mencoba memerintah kedua Seraphim tersebut, tetapi ternyata hal itu tidak dapat berlaku. Dan Shaka langsung mengasumsi jika sepertinya itu adalah perbuatan dari Vegapunk yang lain untuk memerintahkan semua hal yang terjadi ini, yang wadaw banget nih. Sampai satu Vegapunk satelit aja seuzon seperti itu ke satelit lain, yang berarti opsi jika pengkhianat itu adalah salah satu klon dari mereka sangat mungkin terjadi. Hal yang sejujurnya sangat aneh sekali karena bukankah mereka mengsinkronis tiap hari ke otak utama di Pang
records-nya. Jadi sepertinya inilah plot yang coba Oda berikan kepada Luffy dan Zoro yang berdua tertinggal bersama-sama. Entah apakah untuk menghadapi Seraphim atau bagaimana kita masih belum tahu. Yang bahkan baik banget sih, di sini mereka menggendong si Pinol. Toh bukankah jika diserang oleh Seraphim pun tidak masalah kan? Toh mereka ini adalah musuh. Tetapi di sini Lucci dan Kaku pun sudah terbangun dan mereka bilang kepada Luffy untuk bertarung bersama sementara agar bisa selamat dari situasi ini. Hei topi jerami, lepaskan borgol batu laut kami. Itu membuat kami lebih berguna untukmu tanpa Kairoseki ini. Dan chapter pun ditutup dengan Luffy dan Zoro yang membuat wajah menjijikan tepat seperti Oden dan Shirohige dulu. Yang aduh ini kocak banget. Dimana dari baca komenan-komenan kalian di spoiler lalu, ternyata cukup banyak ya yang sudah berasumsi jika Lilith adalah pengkhianatnya. Di sini mari kita coba recap sedikit ya, apa benar jika Lilith adalah sang pengkhianat? Lagi-lagi ini hanyalah deduksi saya berdasarkan fakta yang kita dapatkan dan kemungkinan yang dapat terjadi. Jadi untuk hal ini bisa salah atau benar ya. Nah bukankah Lilith diambil dari iblis wanita jahat yang menghasut? Dan Lilith sendiri dia tidak terlihat di panel saat seluruh kru Vegapunk bahkan Stussy bersama di chapter lalu. Untuk Pythagoras cukup jelas lah ya, karena akhirnya terlihat dia mencari Vegapunk atau Stella, makanya tidak ada di sana. Dan dari chapter ini juga kita tahu jika ledakan yang terjadi di Pythagoras kemungkinan besar adalah ulas Seraphim dengan lasernya. Makanya di situ Pythagoras tahu dan mencoba untuk mencegah York. Yang kita juga tahu kan, Edison dan Lilith sebelumnya pergi keluar untuk menghentikan Seraphim di luar sana. Tapi Edison dia kembali ke dalam lab sedangkan Lilith tiba-tiba menghilang. Nah inilah sepertinya yang mungkin dia lakukan pada saat hilangnya tersebut. Di situ Lilith memerintah Seraphim dengan tujuannya masing-masing. Makanya beberapa hal terjadi di dalam lab, dari monitor yang menghilang dan musi yang dihancurkan, karena bukankah sudah pasti Seraphim ini tahu lokasi-lokasi dari para musi tersebut, yang bisa dibilangkan mereka ini cyborg ya, jadi bukan murni robot. Jadi bisa dibilang ada 5 orang yang bergerak di dalam lab tersebut, Lilith plus keempat Seraphim yang ada. Tahu fakta juga, kita tahu kan Lilith kok tiba-tiba langsung join ke grup 4 bersama Franky dan Usopp, yang secara kebetulan juga di situ adalah tempat terjadinya peristiwa Pythagoras untuk diledakan. Plus lagi-lagi di situ bahkan ada Seraphim yang menyerang mereka. Jadi poin ini semakin memperkuat jika TKP sudah direncanakan dan Lilith tiba-tiba membaur ke dalam grup tersebut. Serta fakta juga kata-kata Shaka sebelumnya jika yang memerintah mereka adalah Vegapunk, yang apakah mungkin Vegapunk yang mengkhianat ini mendapatkan perjanjian khusus dengan orang lain yang mungkinkah itu adalah Gorosei? Yang sebenarnya dari kata-kata Shaka saja semakin memperkuat ya jika Vegapunk lain yang paling dekat dengan Seraphim sebelumnya yang akhirnya dapat memerintah para Seraphim adalah Edison dan Lilith. Ya walau dugaan-dugaan memberatkan ke arah Lilith, tapi lagi-lagi apakah Oda akan mudah ditebak seperti itu dan ternyata pengkhianatnya adalah orang lain. Yang sebenarnya sangat menarik sekali sih, apakah Lilith benar-benar seorang pengkhianat, karena di sini pun terlihat dia sangat marah sekali ketika ada seorang yang menyerang kawannya atau klon lainnya dari Vegapunk, yang kita lihat juga kan di chapter lalu saat Edison dia akan diserang oleh Seraphim. Di situ bahkan Lilith sampai nangis mengira jika Edison akan mati, atau malah jangan-jangan jika pengkhianat itu adalah Pythagoras yang dia sebenarnya acting ketika diserang oleh ledakan tersebut. Karena tahukah kalian Pythagoras sebenarnya di sejarah lalu pernah dirumorkan jika dia membunuh salah satu dari muridnya, yang lagi-lagi sejujurnya jika seperti ini maka ini akan menjadi plot twist jika ternyata dialah yang menjadi pengkhianatnya. Karena lagi-lagi sangat masuk akal dia tiba-tiba jalan sendiri, yang kemungkinan pada saat itulah akhirnya dia juga memerintah Seraphim yang ada. Tapi lagi-lagi kita tunggu untuk versi jelasnya saja ya. Yang kira-kira kalau menurut kalian siapa sih pengkhianatnya? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Nah dimana kita juga mendapatkan beberapa informasi terbaru terkait volume One Piece komik untuk 105 yang bentukan covernya so persis dengan volume 25 lalu yang berisi Yonko terbaru. Tapi yang menarik adalah di tengah-tengahnya ada Carrot, yang kita tahu juga kan tahun ini adalah tahunnya kelinci, makanya ada Carrot di tengah-tengah tersebut. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa dong subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.